Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam program Cahaya Pagi dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Ustazah Liza Aziza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kali ini? Baik, Alhamdulillah. Senang banget ya kita ketemu lagi dalam program Cahaya Pagi. Dan untuk mengawali kita pada acara hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Ustazah Liza Aziza. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الغلام adapun anak itu abuwahu mu'minain kedua orang tuanya mukmin fakhoshina ayyarhikuma tughyana wa kufra maka kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Fa'aradna, maka kami menghendaki ayyubdillahuma rabbuhuma, bahwa Tuhan mereka mengganti dengan anak lain khairam minhu, yang lebih baik. Zakatau wa aqrabu rahma, lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Masya Allah. Masya Allah. Karena ini tafsiran yang begitu sangat menyentuh hati betul kita sebagai sekali, orang tua. Sekali. Itu tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa dari surat Al-Kahfi ayat 80 dan juga 81. Tadi baru artinya saja itu sudah luar biasa. Sekarang boleh nggak sih Ustazah dilanjutkan sebenarnya pentafsirannya tuh artinya tuh seperti apa sih Ustazah? Baik, silakan. Bismillah. Pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 dimanapun Anda berada. Ayat ini menggambarkan atau menjelaskan tentang perjalanan Nabiullah Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, di mana dalam perjalanan ini ada 3 peristiwa penting yang pada episode kali ini kita akan membahas 2 peristiwa tersebut. Di antaranya Nabi Khidir yang pertama bertemu dengan seorang anak tanpa bicara apapun. Nabi Khidir alaihi salam mewafatkan anak tersebut dengan izin Allah. Nabi Musa pun langsung menanyakan, kenapa kau lakukan ini? Jelas ini zalim. Fakhoshina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kelak kepada kesesatan dan kekafiran. Nabi Khidir mengatakan semua peristiwa yang kita lalui dalam perjalanan ini adalah ketentuan dari Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk mewafatkan anak tersebut karena orang tuanya yang sangat soleh dan seringkali berdoa kepada Allah untuk meminta keturunan yang soleh dan soleha, maka diwafatkan anak tersebut karena takdirnya nanti anak ini akan membawa kemudorotan, anak ini akan membawa sesuatu yang buruk kepada orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ghulam allazi qatalahul Khadir tubi'a yaum tubi'a kafira. Anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, ia telah ditetapkan sejak penciptaannya sebagai orang yang kafir. Sedih pastinya kan? Iya. Sebagai orang tua hati pasti tersayat. Betul. Tapi lihatlah apa yang Allah berikan. Orang tua tersebut Allah gantikan dengan anak yang khairum minhu. Apa itu artinya? Yang lebih baik daripadanya. Bahkan dalam tafsir Imam Jalalain dikatakan wa aqrabu minhu ayat albirru biwalidih, lebih sayang, lebih berbakti lagi kepada orang tuanya. Sholahan wa tuqa, lebih soleh dan lebih takwa daripada anak yang sebelumnya. Masya Allah. Jadi terkadang karena cinta yang berlebihan menghalalkan segala cara agar tak cacat rasa cinta tersebut.
Yang padahal di balik itu ada keburukan yang ditimbun dan akan ia tuai di kemudian hari. Tak sedikit orang tua yang membela anaknya mati-matian walaupun anaknya itu dalam kesesatan. Nah, Walaupun anaknya itu salah, apalagi sudah menginjak balik dan berakal. Dan pelajaran apa sih yang penting yang bisa kita ambil dari Al-Kahfi ayat 80 ini adalah bahwa hendaklah seorang mukmin ridho, rela dengan takdir Allah. Karena sesungguhnya takdir Allah untuk orang-orang mukmin dalam hal yang tidak disukai pun itu mengandung kebaikan. Dan itu ternyata lebih baik daripada kenikmatan yang Allah takdirkan untuknya. Dalam sebuah hadis dikatakan la yuqdiyallahul mu'min qada'an illa kana khairal lah. Tiada suatu takdir pun yang diterima oleh seorang mukmin melainkan takdir itu baik baginya. Masya Allah. Karena mungkin kalian juga sering mendengar wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak sukai tapi itu lebih baik darimu. Ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kita cinta, kita geget, kita benar-benar rindukan, kita cintai tapi itu syarrun, buruk bagimu. Masya Allah. Ya? Dan hikmah yang paling penting lagi ini adalah karena kesolehan dan keimanan kedua orang tuanya. Allah menyelamatkan orang tua mukmin ini dengan mewafatkan sang anak kecil tadi sehingga kelak tidak akan mempengaruhi orang tuanya atau orang tuanya ikut jadi kafir. Berkat orang tua yang soleh. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah Allah jaga. Di dunia pun sudah Allah lindungi agar kesolehan orang tuanya tetap dalam kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Ustazah, ini tafsirnya luar biasa sekali. Tapi Ustazah, tadi berarti baru satu peristiwa. Ya, ada satu peristiwa lagi. Nah, boleh silahkan dilanjutkan Ya, Ustazah. dalam surah Al-Kahfi ayat setelahnya Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمة من ربك وأما الجدار. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka wa kana abuhuma sholiha, sedangkan ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Masya Allah, Kak. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam memasuki perkampungan yang mayoritas penduduknya adalah orang yang pelit, kumed, koret kalau kata orang Sunda. Betul. Mereka jahe, mereka hese. Orang yang pelit. Lalu mereka meminta kepada penduduk di kampung tersebut, meminta makanan dan dijamu seperti layaknya tamu. Namun penduduk kampung tersebut rupanya enggan menjamu mereka. Lalu mereka berdua menjumpai dinding yang miring, udah hampir roboh di kampung tersebut, dan Khidir ingin memperbaikinya. Kemudian Musa berkata pada Khidir, "Lau syi'ta latakhutta alaihi ajra." Jikalau kamu mau, kata Nabi Musa nih, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Nah, tapi apa yang dikatakan Khidir? Khidir berkata, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah yang roboh itu adalah kepunyaan dua anak yatim yang di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda mereka, simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah orang yang soleh. Nah, sini ada rahasia Allah lagi. Allah Ta'ala menjaga harta dan simpanan anak yatim ini karena apa? Allah berfirman yang artinya sedang ayahnya wa kana abuhuma sholiha. Kedua orang tuanya tuh soleh.
ayahnya memberikan simpanan kepada anaknya ini tentu saja bukan dari yang haram, ya. Ini digaris bawahi, bukan dari simpanan harta yang haram, tapi ayahnya mengumpulkan harta untuk anak cucunya dari yang halal. Sehingga karena kesolehannya itu, maka senantiasa Allah jaga anak cucu keturunannya. Dalam tafsir Imam Jalal yang dikatakan wa kana tahtahu kanzun ay malun, harta yang terpendam itu ay mal, harta dari fiddah dan dahab, dari emas dan perak. Wa kana abuhuma sholiha, sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh, maka dengan kesolehan itu Allah jaga anak-anaknya dan harta untuk anak-anaknya tersebut. Oh, ternyata Nabi Khidir itu menyelamatkan harta milik kedua anak yatim itu daripada tetangga-tetangga yang emang orang-orang pelit, orang-orang koret tadi. Agar tak kelihatan dan tetap aman dari pandangan orang lain. Makanya diselamatkan oleh Nabi Khidir, dibangunlah satu bangunan yang hampir roboh itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan harta dua anak yatim karena satu alasan, yaitu karena orang tuanya soleh. Sama dengan kasus pertama tadi. Betul. Kasus pertama tadi orang tuanya meminta keturunan yang soleh dan soleha, sehingga diwafatkan anak yang kemudian harinya bakal menjadi madorot untuk kedua orang tuanya, maka Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Dan begitu pun seorang yang soleh, janganlah kalian merasa takut untuk meninggalkan harta, meninggalkan anak keturunan yang di bawah kalian, karena telah Allah jaga daripada fitnah dunia. Mari kita cermati ayat-ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keturunan orang tua yang soleh. Artinya kesolehan orang tua bisa menjaga keturunannya, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun sudah Allah jaga. Maka itulah pentingnya menjadikan keluarga yang baik. Dimulai dengan menjadi orang tua yang baik, sehingga mudah membentuk keluarga yang baik. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ternyata peninggalan harta itu bukan dari orang tuanya langsung. Tapi dari kakek, nenek, moyang yang ketujuh. Uyut-uyut, Tuh. Jadi benar-benar 7 turunan aja udah Allah jaga. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi janganlah takut untuk kita meninggalkan harta, meninggalkan keturunan. Semuanya sudah Allah jaga. Subhanallah, begitu istimewanya menjadi orang yang soleh. Masya Allah Ustazah, ini dua peristiwa besar yang benar-benar akhirnya memberikan contoh yang luar biasa gini, apalagi termasuk dengan orang tua tuh memang harus soleh, dimulai dari orang tua yang soleh. Ini saya jadi pengen bertanya nih sama Ustazah. Apa tuh, Kak? Kadang-kadang kan kita itu ngomongin tentang tentang tadi Nabi Khidir dulu ya. Nabi Khidir mungkin tadi Ustazah sudah bilang atas izin Allah Nabi Khidir mengetahui bahwa masa depan anak ini memang tidak baik. Kalau misalnya zaman sekarang kan kita nggak tahu Ustazah. Ini masa depan anak saya baik, soleh atau soleha, saya juga nggak tahu, wallahu alam. Tapi sebenarnya itu kan juga tanggung jawab orang tua untuk membuat anak ini jadi baik, soleh dan soleha. Mungkin Ustazah bisa menjelaskan gimana sih sebenarnya pola didik nih biar anak kita jadi soleh dan soleha. Silakan Ustazah. Pertanyaan yang sangat bagus dan pastinya ini sangat dinantikan oleh pemirsa Cahaya Pagi Trans 7. Bagaimana agar kita menjadi orang tua yang soleh? Ya, yang pertama, hiasilah diri dengan amal yang soleh. Ya, bukan dengan maksiat. Carilah nafkah dari cara yang halal, bukan dengan yang haram. Perbaguslah makanan, perbaguslah minumannya dan pakaiannya, hingga engkau mengadahkan tanganmu berdoa kepada Allah dengan tangan dan hati yang suci. Maka niscaya jika engkau melakukan amal yang soleh semacam ini, Allah akan senantiasa mengabulkan permintaanmu ketika engkau berdoa untuk kesolehan anak-anakmu nanti. Tentu dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki dan membuat keturunannya semuanya diberkahi oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima amalan dari orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Yang keduanya, sebagai orang tua hendaknya lebih banyak lagi mentadaburi kitab Allah, merutinkan bacaan zikir, al-ma'surat,
banyak kisah-kisah salafus soleh, banyak lagi kisah-kisah daripada Al-Quran, ada lagi kisah Luqman, ada lagi kisah keluarga Ali Imran yang perlu kita ambil hikmah dan jadikan contoh untuk kehidupan kita. Ketika nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku. Nah, di sini ada poin yang penting. Tidak dikatakan nama, tidak dikatakan apalagi dengan sebutan nama-nama yang buruk, tapi disebut hai anakku, wahai kekasihku, wahai sayangku. Kita kan suka manggil anak. Iya betul. Ya, dengan panggilan yang seperti itu dimulai dari situ. Jadi orang tua hendaknya senantiasa melakukan ibadah, melakukan ketaatan, dan jangan melakukan kemaksiatan. Dan pastinya cari nafkah, cari harta, apalagi akan dimakan untuk anak cucu kita dengan cara yang halal. Allah Ta'ala alam, gitu Kak. Ustazah, ini kalau ngomongin tentang, ini nggak bisa dipungkiri ya Ustazah, semakin kesini zaman sekarang itu banyak orang tua yang memang mungkin niatnya bagus nih Ustazah, pengen anaknya sukses di kemudian hari. Siapa sih yang nggak pengen anaknya jadi pejabat tinggi, jadi orang terkemuka gitu, sampai kadang-kadang ini jadi pendidikan duniawinya itu nomor satu kan. Yes. Sampai pada akhirnya pendidikan untuk akhirat itu nomor 2. Bahkan kadang-kadang ya udah nggak apa-apa, nggak ngaji juga nggak apa-apa. Nah, sering kali begitu tuh. Iya, itu gimana Ustazah? Zaman berkembang semakin pesat. Kini teknologi bukan hal yang sulit dijangkau kan? Semua lapisan masyarakat sudah tak asing lagi dengan internet dan media sosial. Bahkan ada yang mengatakan kebutuhan pokok manusia saat ini bukan hanya sandang pangan papan. Chargeran? Bukan charger lagi, kuota bahkan. Oh kuota, ya kan? Jadi sekarang hampir dikatakan 80% mendekati itu pengguna jejaring sosial adalah anak-anak. Banyak warung-warung internet yang di luar sana isinya juga anak-anak. Video yang tak layak ditonton pun suka ada di handphone anak-anak. Jadi disinilah peran orang tua terhadap perkembangan anak. Sangat diperlukan, salah satunya adalah pendidikan agama. Di mana ada ilmu yang lebih mulia daripada kita mentadaburi Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajru amsalihha. Di mana kita membaca satu huruf di Al-Quran, kata Rasul dalam hadisnya terdapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, tidak dikatakan alif lam mim itu satu kebaikan, tapi alifnya 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, pun mimnya 10 kebaikan. Ya. Jadi ilmu yang sangat bermanfaat kelak kita masuk ke dalam akhirat nanti adalah ilmu-ilmu agama. Boleh jadi pembesar, silakan. Jadi dokter, silakan. Tapi hendaklah bekali ilmu anak itu dengan agama. Anak soleh udah pasti pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak pinter biasanya pinter-pinterin doang Kak. Iya, tanah, dapat warisan. Engkongnya masih ada, udah dijual. Nah, itu saking pinternya anak. Makanya jadi utamakanlah anak yang soleh daripada anak yang pintar. Anak soleh sudah pasti pintar, insya Allah. Insya Allah. Ustazah, saya kalau tadi peristiwa besar kedua nih, tadi Ustazah sempat menyinggung bahwa sebenarnya harta yang ditinggalkan untuk anak yatim piatu ini adalah harta bukan dari orang tuanya langsung, tapi dari kakek uyutnya tuh yang udah 7 turunan yang lalu gitu. Tapi Allah jaga untuk keturunan yang ke-7. Nah, ngomongin tentang keturunan nih, yang saya tahu kalau di zaman Nabi itu nabi-nabi menjaga nasabnya nih sampai ke Nabi Adam gitu. Jadi bin ini sampai ke Nabi Adam. Tapi kalau zaman sekarang nih, saya sendiri kadang-kadang mengakui nih Ustazah, saya belum tentu kenal kakek saya kenal, kakek uyutnya lagi saya lupa, kakek uyut saya jadi makin nggak kenal. Yang kadang-kadang kita jadi nggak mendoakan, atau bahkan yang lebih parahnya lagi bisa jadi merusak. Mungkin dulu ternyata kakek uyut saya adalah orang-orang yang soleh. Iya betul, alim ulama jadi dirusak. Nah ini gimana Ustazah? Baik, bagaimana sih kalau kita lupa mendoakan luhur, intinya begitu ya, karena kita nggak tahu bin anu. Iya. Ya kan? Baik, lupa mendoakan luhur karena tidak kenal bin. Nasihat orang tua itu tetap mendoakan keluarga atau orang yang soleh yang telah wafat itu adalah baik. Karena itu adalah bakti kita kepada mereka. Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam kitabnya Nihayatuz Zain, hadiah orang-orang yang masih hidup
kepada orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan memintakan ampunan atau istighfar kepada mereka. Dikatakan bahwa di dalam kubur, Kak, orang yang meninggal dunia seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan berupa doa. Ya. Ia menanti datangnya doa dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya, saudaranya atau temannya. Ketika ia mendapatkannya itu, maka itu lebih ahla, itu lebih mahal, lebih berharga daripada dunia. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal maitu fi qabrihi illa kal gharik. Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada mayit yang berada di dalam kubur kecuali ia seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Kal gharik mughawwas, artinya ya tenggelam. Kita tenggelam, kita minta pertolongan kan? Yaitu orang yang meminta pertolongan, ia menunggu setetes doa dari yang dikirimkan anak cucunya. Ya. Jadi salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, kata Allah, mereka berdoa, ya Rabb, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Jadi senantiasa doakan kakek nenek kita, tanya mumpung masih ada orang tua, ini nenek kita siapa namanya, kakek kita siapa namanya. Jadi silsilah keluarga kan. Betul. Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa tidak lupa mendoakan orang-orang yang terlebih dahulu dalam keadaan iman. Amin. Gitu. Tetap Jangan doakan males berarti. ya, iya jangan males untuk mendoakan, jangan males juga untuk nanya sama orang tua kalau memang kita nggak tahu. Kan ada istilah, ada pepatah, kalau tidak banyak bertanya nanti sesat di jalan. Oh iya, balik lagi jadinya. Iya, ya udah Ustazah, ini selain saya yang bertanya, ini juga ada pemirsa Cahaya Pagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustazah Liza Aziza. Saya akan langsung menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan Ibu Agustin Ulfayati dari Tebet. Oh iya, Ibu Agustin, ini sudah ada Ustazah Liza Aziza. Silahkan dengan pertanyaannya, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Agustin, silahkan. Iya, Ustazah, saya ingin bertanya. Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang masalah anak ya. Ya, sebagai orang tua, tentunya kita ingin sekali mempunyai keturunan yang soleh-soleha ya, anak yang sesuai dengan syariat agama Islam gitulah. Tapi di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih kiat-kiat yang harus kita kerjakan untuk menghadapi putra-putri yang istilahnya yang kelakuannya, tindak tanduknya yang keluar dari syariat Islam itu. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan itu? Terima kasih Ustazah. Iya, Masya ini Allah. Ibu Agustin ini ya berapi-api ya bertanyanya. Silakan langsung dijawab. Baik, Ustazah. bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Bu Agustin yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Bagaimana sih menghadapi keturunan atau anak cucu kita yang menyimpang dari syariat Islam? Itu yang mungkin yang saya dapat ya. Jadi anak ini adalah amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Anak itu seperti pohon melati, kalau dia tidak diberikan sandaran, kalau kata kita akhlak limanat dikatakan mu'wajjah, nanti ia akan berkelok, dia akan bengkok dan akan susah untuk diluruskan kalau ketika sudah tumbuh besar gitu. Jadi dimulai dari pendidikan sejak dini, tanamkan akidah, ya. Tanamkan akidah, berikan pendidikan akhlak, bagaimana tanamkan itu ketauhidan kita kepada anak-anak kita, akhlak kepada anak-anak. Contoh, ketika anak itu akan menyeberang jalan, banyak kendaraan yang lalu lalang, itu pasti akan kita tarik. Betul. Bahkan mungkin bisa sobek bajunya atau bisa keseleo, tapi itu adalah bentuk tanda cinta kita Biar kepada anak-anak kita. Dan camkan di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu, bukan hanya dirimu juga, tapi jagalah keluargamu.
Jadi yang pertama tanamkan pendidikan akhlak, tanamkan pendidikan tauhid, akidahnya kuatkan agar tetap di dalam syariat agama Islam. Dan ada adab-adabnya juga ibu sebagai orang tua. Dalam kitab Adabul Fiddin karya Al-Imam Al-Ghazali dikatakan yang pertama, hendaknya seorang orang tua senantiasa berbuat baik kepada anak-anaknya. Tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi dari kemampuannya, ya, dan tidak menghukumi, atau kalau dia berbuat salah kita coba memaafkan, bicara baik-baik, coba memaafkan, ya. Jadi hendaknya kita sebagai orang tua tetap menjaga anak-anak ini jangan sampai dia menyimpang dari ajaran Islam dengan cara itu tadi. Berikan ajaran akidah, berikan ajaran akhlak, diperketat, apa ya namanya, ya ibaratnya kita kalau mau menyeberang jalan ada kendaraan lalu lalang, kita pasti akan tarik dia, kita akan cegah dia agar tidak wajah tadi tidak bengkok di kemudian hari. Allah ta'ala alam, gitu ibu. Mungkin terakhir kali Ustazah ini mungkin ada sedikit doa gitu dari Ustazah yang mungkin bisa juga dipraktekkan untuk para orang tua di sana biar memiliki anak yang soleh dan soleha. Baik. Ibu seringkali berdoa bukan hanya Robbana Atina. Kadang ibu-ibu taunya Robbana Atina aja. Ada Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, minta anak, istri, keturunan menjadi qurrata a'yun, cahaya mata, ya. Jadilah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Aku panjangan Teh Azizah, boleh deh. Robbi habli minas solihin, ya Allah, jadikanlah anak, cucu, keturunanku orang yang soleh-soleha. Arabnya juga kepanjangan, boleh pakai bahasa Indonesia aja, yang kita paham aja. Intinya minta doa dan keturunan yang soleh dan soleha. Insya Allah doa orang tua mah manjur ya. Insya Allah. Insya Allah. Seperti itu Ibu Agustin, bagaimana Ibu dengan jawabannya? Ya, terima kasih Ustazah atas Sama-sama. penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Agustin, langsung senyum sumringah menandakan puas dengan jawabannya. Alhamdulillah. Ustazah, karena ini kita juga sudah di penghujung acara, mungkin ini Ustazah boleh memberikan saran kepada para orang tua, bagaimana caranya biar menjadi orang tua yang soleh dan soleha dan juga bisa mencetak anak-anak yang juga soleh dan soleha. Silahkan Ustazah. Bismillah, alhamdulillah, para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 dimanapun Anda berada. Hendaknya keutamaan-keutamaan yang kita kaji dalam surah Al-Kahfi tadi adalah keutamaan bagi orang tua yang soleh. Di mana yang pertama, anaknya diwafatkan karena kelak kemudian hari anak itu akan memberikan kemudaratan untuk anaknya, maka ia jaga. Ya, orang tua itu dijaga oleh Allah dari kemudaratan di alam dunia. Yang kedua, orang yang soleh meninggalkan harta dan peninggalan semuanya, berikut harta benda, emas, perak, Allah jaga sehingga sampai kepada anak cucu keturunannya. Karena apa? Berkah dari anak yang soleh, berkah dari orang tua yang soleh. Jadi keutamaan orang tua yang soleh bukan hanya memberikan maslahat, bukan hanya memberikan manfaat kelak di akhirat, tapi di dunia pun sudah Allah jaga, di dunia pun sudah Allah tampakkan begitu karunia dan pemberiannya kepada orang tua yang soleh. Oleh karenanya jadilah orang yang tua yang soleh, tetap tanamkan kebaikan kepada diri kita dan anak-anak kita. Dan satu, berikanlah makanan dari harta dengan cara yang halal. Allahu ta'ala a'lam. Insya Allah nggak cuma sekedar kenyang ya, kalau misalnya makanan halal dari harta halal, insya Allah selalu ada keberkahan di dalamnya. Amin. Ustazah, terima kasih banyak Sama-sama, untuk hari ini, karena kita tanpa terasa juga sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa Cahaya Pagi telah menyaksikan program Cahaya Pagi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Rani Rizky dan juga Ustazah Liza Aziza pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.